Nah, pada bagian yang kelima ini adalah bagaimana kita melihat tujuan utama memahami kehendak Tuhan itu seperti apa. Nah, ini pada ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh tadi. Kemudian frasa yang kedua yaitu usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah. Ya, ini yang tadi saya katakan perintah. Allah siniete ti to telema to kirio. Ya, artinya apa? Artinya bahwa tapi memahami, ya, suniete, apa kehendak telema daripada taukurio. Ya, artinya memahami kehendak Tuhan. Nah, kata memahami dari siniete atau dari kata suniemi, ya, itu artinya apa? Kita mempertimbangkan, memahami dengan menggabungkan fakta-fakta atau gagasan menjadi kesatuan yang komprehensif. Ini butuh orang yang bisa belajar mengenal Tuhan terus-menerus sampai dia bisa melihat pasal yang sebenarnya lagi tidak beraturan itu bisa dia lihat, lalu dia bisa mengambil pertimbangan atau gagasan-gagasan yang komprehensif. Memahami di sini artinya apa? Kamu belajar yang banyak supaya kamu bisa memahami apa yang Tuhan maksudkan melalui pasal-pasalnya di seluruh bagian Alkitab. Di mana pasal-pasal itu saling mengunci sehingga kita bisa melihat gambaran yang utuh. Ini sama seperti ketika seorang anak dia bermain di kaki ibunya dan ibunya sedang menenun sebuah kain misalnya atau membuat sebuah pola dari tenunan. Anak itu melihat bahwa dari bawah ini dia melihat kain yang ruwet masuk sana, masuk sini dan sebagainya. Tidak beraturan warnanya. Tapi ibu ini bilang begini, "Nak, tunggu ya, kalau sudah jadi baru kau akan lihat." Dan ketika itu sudah jadi, kemudian dia melihat sebuah gambar bunga yang luar biasa di atas sebuah kain. Baru dia mengerti, oh yang tadi pasal-pasal itu ditata sedemikian di atasnya itu sampai membuat sebuah hal yang begitu indah. Kita memahami firman Tuhan dengan betul saling mengunci gagasan-gagasan dan sebagainya. Makanya saya sangat senang membuat kompilasi. Kompilasi ini adalah dua perikop yang berbeda, tapi kita melihat maknanya yang luar biasa. Bahkan timbul makna yang baru, bukan makna yang baru, penegasan dari makna-makna yang sudah ada yang belum kita lihat sebelumnya. Ya. Nah, sehingga kita apa? Telema. Telema artinya apa? The act of will, tindakan dan hasrat Tuhan dari kemauan kehendak Tuhan, itu Tuhan bisa nyatakan sebagai penawaran terbaik kepada kita. Aku maunya ini, ya. Kamu harus tahu hatiku. Caranya gimana? Kamu membuat gagasan-gagasan dari sana sini supaya membuat satu keutuhan. Oh, aku maunya ini. Kita tadi belajar bagaimana waktu itu harus kita lihat seperti itu, sehingga kita harus tebus waktu itu. Ya, kalau kita sekarang ini kurang ya untuk mau belajar akan firman. Sehingga oh itu kehendakku. Oh berarti kamu harusnya menyiapkan gagasan-gagasan seperti itu, mau belajar sehingga kamu punya gagasan. Aku harus pakai waktu ini dengan baik. Ya, sehingga will of God, kehendak daripada Tuhan itu bisa nyata dalam kehendak kita. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini untuk melakukan kehendak Dia. Kenapa? Kita sudah ditebus dengan harganya yang sangat mahal melalui darahnya. Saudara, kita harus benar-benar datang kepada Tuhan. Dan kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, tolong saya supaya saya memahami pikiranmu sehingga apa? Saya bisa berjalan menurut kehendakmu. Sehingga apa? Seluruh kehendak Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, kita mau bilang bagian yang kelima itu menggabungkan berbagai fakta gagasan tentang kehendak Tuhan, tindakan dan pilihan Tuhan, tindakan atau pilihan Allah dalam hidup kita. Melalui apa? Kita baca Alkitab, baca Alkitab, nanti kita akan melihat sebuah pesan Tuhan yang indah dalam Alkitab yang harusnya kita nyatakan dalam kehidupan kita. Itu luar biasanya firman Tuhan.